Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kabar Banten, kembali lagi bersama saya Ahmad Lutfi di acara Tausiah Ramadan Kabar Banten TV. Kali ini kita akan membahas soal 10 hari terakhir Ramadan. Tentu di 10 hari terakhir Ramadan, umat Islam termasuk kita harus memanfaatkan hari-hari terakhir itu untuk meningkatkan ibadah kita sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, bagaimana cara meningkatkan aktivitas kita di 10 hari Ramadan? Kita akan membahas tema itu bersama Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Taufik Rahman MSI. Beliau adalah Ketua Matla'ul Anwar Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, Sobat Kabar Banten, di kesempatan ini juga nanti Sobat Kabar Banten bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami, nanti langsung dijawab oleh Kang Ustadz Haji Ahmad Taufik Rahman MSI. Dan tidak lupa acara ini didukung penuh oleh PT Kino Indonesia, Basnas Provinsi Banten, Bank BJB Syariah, Gerobak Titik Temu, BPJS Ketenagakerjaan, Astra Infratol, Rud Tangerang Merak, Masjid Raya Al-Bantani, Koperasi Karyawan Kabar Banten, dan Lingolen. Sobat Kabar Banten, mari kita dengarkan tausiah Ramadan bersama Dr. Andes Haji Ahmad Taufik Rahman MSI, Ketua Matla'ul Anwar Provinsi Banten. Ya, Kang Ustadz, 10 hari Ramadan ya, tentu momentum yang harus dimanfaatkan. Kira-kira apa yang harus kita manfaatkan di 10 hari terakhir Ramadan itu, Kang Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Terima kasih tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami sebelumnya ingin mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan nikmatnya pula lah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, terutama dalam melaksanakan 10 akhir dari bulan Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tahun 2025 Miladiah. Salawat dan salam kita ingin menyampaikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa rahmat, beliaulah membawa cahaya. Tentu kita ingin sampaikan bukan saja kepada beliau, kepada Nabi Muhammad, tetapi juga keluarganya, para sahabat, tabi'in, dan tentu kepada kita umatnya sebagai akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, khususnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, selamat melaksanakan ibadah puasa pada hari akhir ini atau pada bulan akhir Ramadan, di mana kita sudah melakukan beberapa tahapan-tahapan, tidak saja pada saat Ramadan di hari yang pertama tentu kita dapat melaksanakan dengan baik, dan kita masuk pada pertengahan dan di minggu akhir ini insya Allah kita akan melaksanakan Ramadan atau puasa pada akhir Ramadan
1446 Hijriah. Tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini, dan momen ini adalah momen yang sangat penting bagi kita, khususnya warga kaum muslimin, muslimat yang berada di Provinsi Banten, dan hari ini kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan adalah bagian dari kewajiban sebagai seorang muslim dalam melaksanakan yaitu rukun Islam. Hal ini kenapa tidak kita ingat ditegaskan dalam surat Al-Baqarah bahwa ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan termasuk kalian orang-orang yang bertakwa. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa seorang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa ini diwajibkan tentu bukan saja pada zaman kita, tetapi zaman sebelumnya pun itu juga sesungguhnya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka kemudian kita sebagai seorang yang beriman terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa ini yang memang dalam ibadah puasa mengandung beberapa kandungan, beberapa hikmah, beberapa keberkahan yang kemudian kita ingin mengoptimalkan di dalam Ramadan itu sendiri. Ada keterangan memang yang kemudian ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita. Pada awal Ramadan sampai kemudian di awal Ramadan sampai tanggal 10 yang kita kenal dengan rahmatullah. Rahmat Allah diberikan kepada kita. Maka ketika pertengahan Ramadan akan kemudian kita diberikan maghfirah, yaitu berupa ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pada akhir Ramadan dari tanggal 11 sampai kemudian dari tanggal 21 sampai kemudian akhir Ramadan kita kenal dengan itqunar, pembebasan daripada api neraka. Hal ini menjadikan dorongan dan motivasi terhadap kita bahwa seorang muslim pada saat Ramadan diberikan bagaimana nilai kasih sayang, diberikan bagaimana ampunan-ampunan Allah diturunkan, dan bagaimana kita dibebaskan daripada api neraka. Untuk itu tentu pada awal minggu Ramadan pertama kita sudah melakukan secara optimal, baik melaksanakan berpuasa secara utuh, maupun kita melaksanakan malamnya yaitu berupa sholat tarawih. Maka kemudian pada pertengahannya pun kita juga melakukan hal yang sama. Nah, di saat akhir Ramadan ini, pada akhir 10 dari 21 ke tanggal 30 kurang lebih atau 1 bulan, maka kemudian kita melakukan yang namanya amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak kalah pentingnya. Bahkan justru menjadi akhir tahun inilah menjadi sangat penting untuk kita lakukan berupa amaliyah Ramadan. Hadirin, soimin, wasoimat, seluruh warga masyarakat Provinsi Banten. Kita ingat bahwa ketika seseorang melakukan yang namanya puasa di siang hari dan kemudian pada malam harinya melakukan ibadah berupa ibadah yaitu sholat tarawih, maka sudah barang tentu kita mendapatkan dan teringat kepada hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, seseorang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan diikuti karena keimanan dan keikhlasan, maka orang itu akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Begitu pula dan seseorang yang melakukan yaitu melaksanakan sholat dengan menegakkan agama, dengan menegakkan sholat yaitu berupa sholat tarawih misalkan, maka kemudian orang itu juga insya Allah akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Hal ini memberikan motivasi terhadap kita
betapa baik dan betapa bagus serta betapa hebatnya makna daripada Ramadan. Sehingga lebih penting pula untuk kemudian kita ingin mengoptimalkan dari makna Ramadan itu sendiri. Kemudian di samping itu, pada akhir Ramadan yang kita kenal, tentu dalam kesempatan ini adalah ada beberapa yang harus kita lebih kencangkan lagi dalam amaliyah-amaliyah Ramadan di akhir Ramadan ini. Pertama, paling tidak kita memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita ketahui tentu setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, setiap surat yang kita baca tentu menjadikan pahala yang berlipat ganda. Dan tentu pula apa yang kita lakukan bersama pada malam hari tidak saja itu membaca Al-Quran, di antara yang kedua juga adalah yaitu melakukan yang namanya sholat tarawih. Nah, di samping itu pula amaliyah-amaliyah yang kita lakukan bersama, yaitu di antaranya pula adalah kita melakukan pada di siang hari tentunya misalkan melakukan yang namanya yang kedua adalah sedekah. Sedekah inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang lebih dan besar keberkahannya, lebih besar bermanfaatnya karena memang di bulan Ramadan adalah dilipat gandakan nilai-nilai pahala yang akan tentu Allah berikan kepada kita. Sehingga istilah kata kalau bulan Ramadan ini beberapa diskon itu diberikan kepada kaum muslimin yang memang tidak saja satu nilai pahala, tapi kemudian pahala ini adalah besar sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu adalah di bulan akhir Ramadan kita harus memperbanyak i'tikaf. I'tikaf dalam pengertian kita berdiam di masjid. I'tikaf dalam kemudian kita memiliki wudu dan kemudian juga membaca Al-Quran yang kemudian kita niati. Ketika kita di masjid, tidak saja kita itu adalah berdiam, tetapi kemudian juga melakukan aktivitas lain. Paling tidak kita niatkan untuk kita melaksanakan i'tikaf di masjid. Hal ini menjadi amaliyah-amaliyah Ramadan yang kemudian tadi pertama adalah bagaimana kita melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan kita sedekah, kemudian juga kita melakukan yang namanya i'tikaf, tetapi juga kita melaksanakan yang namanya sholat sunnah yang lain. Tidak saja sholat berupa tarawih, tetapi juga kita melakukan sholat hajat, melakukan sholat tahajud, dan kemudian juga melakukan sholat lainnya. Inilah kemudian yang harus kita lakukan bersama. Karena di dalam Ramadan terdapat yang namanya Al-Quran diturunkannya di dalam bulan Ramadan. Di dalam Ramadan juga terdapat keberkahan. Dan di dalam Ramadan juga itu terdapat yang namanya kegiatan-kegiatan yang memang ini adalah dilipat gandakan oleh Allah dari berbagai nilai-nilai pahala yang dilakukan. Hadirin, tentu kita ingat bahwa ketika kita melaksanakan yang namanya sholat 5 waktu, itu merupakan hal yang memang kita lakukan bersama. Tetapi ketika kita bulan Ramadan, maka kemudian nilai-nilai sholat sunnah itu yang kemudian menjadi berlipat ganda. Maka ketika kita mengoptimalkan, dan kalau kemudian kita tidak mengoptimalkan, maka menjadi sayang. Karena waktu yang ada di dalam Ramadan tentu adalah waktu yang sangat berharga. Hal ini menjadi penting bagi kita bahwa Ramadan agar kemudian kita gunakan dan 1446 Hijriah untuk kemudian lebih kita atau kemudian optimalkan untuk kemudian kita lebih baik. Nah, kenapa demikian? Ketika kita bulan Ramadan yang tahun lalu kita melakukan beberapa aktivitas. Ramadan ini kita ingin melakukan aktivitas lebih banyak, maka kemudian harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Karena ketika kita memanfaatkan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, maka termasuklah kita orang yang beruntung. Sebaliknya, ketika kita tidak menggunakan Ramadan ini, maka kemudian justru kita termasuk orang yang merugi. Untuk itu di kesempatan akhir Ramadan, ketika kita pada saat di akhir Ramadan ini melakukan beberapa aktivitas, orang sudah bepergian
lebih misalkan ke luar untuk melakukan mencari sesuatu persiapan-persiapan lebaran. Tapi kadang kita terjebak bahwa justru di akhir Ramadan itulah yang mesti kita lebih banyak di masjid, lebih banyak i'tikaf, lebih banyak membaca Quran, lebih banyak untuk kemudian kita sodakohkan apa yang kita miliki dalam tentu harta yang kita punyai dalam kesempatan ini. Demikian sementara. Ya, menarik sekali Sobat Kabar Banten, tausiah Ramadan kali ini, dan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan angin. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Aku boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sahabat Kabar Banten, kembali lagi bersama saya Ahmad Lutfi dengan narasumber Dr. Andes Haji Ahmad Taufik Rahman, MSI, Ketua Matlaul Anwar Provinsi Banten. Ya, Kang Ustadz, ini Siap. kebetulan ada yang nanya nih. Ini ada yang masuk pertanyaan ke HP saya dari Kang Hilman. Nah, Kang Hilman ini dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Nah, Kang Hilman ini adalah seorang mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Banten. Dan di awal Ramadan, Kang Ustadz, dia cerita ini, dia sangat rajin. 5 waktu selalu di masjid, membaca Al-Quran. Nah, biasanya seperti pengalaman berikutnya, seperti pengalaman tahun sebelumnya, di akhir Ramadan ini malah kendor karena pikiran sudah mulai bercabang. Bagaimana dia ingin membeli Iya. baju baru, main-main sama teman-temannya. Iya. Nah, kira-kira dari Kang Ustadz ada nggak saran supaya di akhir sebelum Ramadan ini Kang Hilman ini pengen juga tetap meningkatkan ibadahnya, tidak lagi kendor seperti hari-hari pertama, Kang Siap. Taufik. Iya, jadi betul pertanyaan ini menarik. Karena memang mungkin kasus ini tidak saja terhadap Kang Hilman. Betul. Hampir sama juga itu terhadap teman-teman yang lain. Karena memang di akhir Ramadan itu orang kadang tidak fokus lagi terhadap bagaimana beribadah secara khusyuk, bagaimana dia melaksanakan ibadah secara optimal, kemudian bagaimana dia melakukan aktivitas-aktivitas keagamaan itu lebih baik dan lebih terjaga. Nah, ini menjadi godaan sesungguhnya, karena memang di akhir Ramadan tidak saja itu di tempat-tempat yang cukup rame, tetapi di tempat-tempat manapun ini ikut juga mempengaruhi. Maka kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai seseorang yang ingin kemudian meraih malam nuzul Quran, di mana di akhir yang kita kenal, akhir Ramadan itu kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidak semua orang mendapatkannya. Bagi siapakah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau apa saja ciri-ciri di malam Lailatul Qadar itu, maka kemudian agar kita termotivasi untuk kemudian tidak terlena dengan
nilai-nilai ibadah pada akhir Ramadan, maka kemudian kita sampaikan keutamaan-keutamaan akhir Ramadan itu justru lebih hebat, lebih baik dan lebih bagus, serta beruntunglah seseorang yang mendapatkannya. Apa itu isi mendapatkannya? Kita sampaikan bahwa akhir Ramadan itu adalah ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu kalau orang itu adalah beribadah pada saat malam itu dan orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan 83 tahun lebih beribadahnya. Nah, inilah yang kemudian memicu kepada kita sebagai seorang muslim, alangkah sayangnya ketika akhir Ramadan itu tidak digunakan sebaik-baiknya. Maka kemudian ketika orang tadi tidak menggunakan akhir Ramadan, akhirnya dia mau menggunakan karena memang di dalam akhir Ramadan itu ada yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Pertanyaan yang kedua, kapan kira-kira malam Lailatul Qadar itu adanya? Yaitu keterangan disampaikan ada di malam ganjil. Malam ganjil Ramadan. Baik di tanggal 21, 23, 25, 27, 29 dan seterusnya. Tetapi ada juga keterangan lain yang disampaikan bahwa yang jelas malam Lailatul Qadar itu bisa saja terjadi di malam ganjil dari awal Ramadan. Betul. Dari tanggal 1, 3, 5 dan seterusnya. Tetapi inilah kemudian di akhir Ramadan yang lebih kita sampaikan, yaitu keterangan, yaitu di malam ganjil, utamanya di 21, 23 dan seterusnya. Nah, sehingga ini memberikan motivasi kepada rekan-rekan agar kemudian bahwa sayang kalau tidak diambil. Kenapa demikian? Karena seseorang yang beribadah pada malam itu nilainya sama dengan beribadah selama kurang lebih adalah 1000 tahun atau 83 kurang lebih seperti itu. Nah, itu diantaranya mesti kita sampaikan. Nah, yang kedua, kalau kemudian yang bersangkutan ingin kemudian saja keluar, kan tidak berarti tidak boleh keluar. Artinya tetap keluar, tetapi kita ingin memanfaatkan, mengoptimalkan di malam akhir daripada malam Ramadan itu yang adanya di malam ganjil. Sehingga ini memicu kepada kita. Kira-kira itu dari sisi agamanya. Jadi di malam akhir itu seharusnya kita genjot lagi ya? Seharusnya justru lebih dikencangkan lagi. Apanya? Jadi segala persiapan-persiapan yang harus ada. Tadinya tilawahnya itu adalah misalkan itu beberapa surat saja, maka justru di akhir Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Itu. Dan kalau pengalaman Kang Ustaz sendiri, biasanya di malam-malam akhir itu Ramadan, apakah masjid-masjid itu mengadakan kegiatan itikaf berjamaah? Betul. Alhamdulillah, misalkan di Masjid Raya Al-Bantani, kemudian rekan-rekan juga di beberapa masjid, Masjid Jami, Masjid Raya, Masjid Agung, itu juga rekan-rekan melakukan di akhir Ramadan, yaitu justru melakukan yang namanya i'tikaf bersama. Di samping iftar jama'i, kemudian juga melakukan i'tikaf bersama, bahkan ada melakukan sahur bersama, karena memang dalam rangka meraih malam Lailatul Qadar itu. Insya Allah. Oh, jadi di kita juga ada ya di Masjid Raya Al-Bantani? Di kami Masjid Raya Al-Bantani insya Allah itu karena ada 13 item kegiatan di antara akhir itu kita melakukan yang namanya i'tikaf dan tilawah bersama. Termasuk di tanggal akhir-akhir itu kita melakukan beberapa kegiatan yang sifatnya itu lebih dekat terhadap masjid. Dan terbuka buat masyarakat. Jadi masyarakat bisa datang ke sini. Ya, betul. Ya, sahabat Kabar Banten, demikianlah tausiah Ramadan kali ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Taufik Rahman MSI, Ketua Matlaul Anwar Persib Banten, terkait dengan tema 10 hari akhir Ramadan. Dari tausiah tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya, selayaknya di 10 akhir Ramadan ini kita harus memanfaatkan dengan cara meningkatkan ibadah kita, meningkatkan tilawah Al-Quran kita, sehingga kita menjadi muslim yang paripurna,
dan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Saya Ahmad Lutfi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Kami ingin sampaikan terakhir kata, ini luar biasa dari rekan-rekan kita. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa di akhir Ramadan ini. Dan tentu kita lebih meningkatkan puasa serta nilai ibadahnya. Serta tentu keberkahan akan senantiasa kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.